Haleluya. Haleluya. Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan baca dalam Kolose pasal pertama, ayatnya yang ke-6. Surat Rasul Paul kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-6. Oh, saya baca di sini yang besar. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Silakan duduk, terima kasih. Di sini dikatakan bahwa Injil yang diberitakan kepada kamu, pertama kepada jemaat yang ada di Kolose. Tapi firman Tuhan ini buat semua orang. Haleluya. Boleh bertumbuh, berbuah, dia boleh berkembang. Kenapa ini bisa bertumbuh? Ya, kalau kita tanam batu, ya dia tidak bisa bertumbuh. Tapi saudara, kalau kita tanam seperti kemiri, walaupun itu batu, kelapa itu seperti batu kerasnya, tapi itu bisa bertumbuh karena di dalamnya ada benih. Haleluya, itu ada benih. Tapi kalau itu batu, dia tidak bisa bertumbuh. Tapi kalau ada benih, makanya di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, bahwa kamu sudah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang akan binasa, tetapi benih yang hidup, ya, yaitu firman Allah. Haleluya. Jadi saudara, kalau di dalam kehidupan kita ada Injil, kalau dalam kehidupan kita ada firman Allah, maka saudara-saudara yang kekasih, tidak mungkin saudara tidak akan berubah. Tidak mungkin dia tidak akan berubah. Kalau itu saudara tidak bisa berubah, berarti kita keras hati. Ya, berarti kita keras hati. Kalau kita melihat pengalaman Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 16, dia katakan, aku tidak malu mengaku Injil, karena Injil itu adalah kuasa Allah. Ya. Terjemahan baru dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil itu ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Ada kuasa yang ajaib. Ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang hebat. Yang heran. Itu yang terjadi. Sehingga saudara-saudara dia boleh bertumbuh. Ya, dia boleh berkembang. Ya. Saudara, saya tidak akan berkhotbah banyak. Saya cuma banyak mau bersaksi. Haleluya. Sebab kalau mau kupas ini, di sini DP jago-jago di sini. Haleluya. Ya. Di sini DP jago-jago di sini. Orang dari desa kalau datang di kota seperti ini, ya, istilah orang desa, rupa-rupa masuk kampung. Haleluya. Tapi saudara, kita melihat
Tadi pagi saya sentil itu Injil sepenuh. Saya tidak dengar-dengar itu Injil sepenuh. Tapi saudara-saudara, saya bersyukur saya sentil tadi. Om boleh cerita di sini. Bagaimana itu Injil sepenuh? Injil 4 segi. Jadi saudara-saudara, waktu pertama-tama kami dengar berita Injil, ya di sekitar tahun 49, 50 itu masih kental sekali. Ya, Injil 4 segi, Injil sepenuh. Pada waktu itu di Sulawesi Tengah belum ada sekolah Alkitab. Ya, belum ada sekolah Alkitab. Sidang saja baru ada 2, 3, 4 waktu itu yang ada. Hamba Tuhan yang ada juga baru sekian, baru itu yang ada. Dan saya ingat persis ada satu guru. Ketika dia bertobat, cinta mula-mula mengalir dalam hatinya. Dia tinggalkan sekolah. Dia datang TC. Dulu kalau TC 6 bulan, so boleh ditempatkan jadi gembala. Jadi sebab di pastori, ya gembala, ibu gembala setiap habis makan, kami harus duduk. Saya masih anak-anak, saya juga harus ikut. Dan saya biasa dengar. Ya, saya sering dengar apa yang diajarkan dan ya itu orang yang hamba Tuhan yang TC, ya dididiklah, diajarlah di sana. Termasuk saya masih anak-anak. Saya ikut sekolah minggu. Saya diwajibkan ikut ya di kebaktian umum. Mau bilang kaum muda, siapa kaum muda? Masih yang ada anak-anak. Antara lain teman saya yang jadi sekolah minggu pada waktu itu, ini pendeta sekarang gembala di Magelang, pendeta Victor Malino. Ya, makanya baru-baru ini saya telepon dia sebelum ke sini. Saya bilang, Bro Malino, saya suka kita orang nostalgia. Saya mau datang di sini, dia bilang mari aja, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ya, ini Injil supaya mungkin ada generasi baru di sini, ya. Hamba Tuhan, ketua majelis pusat, ya sekarang majelis pusat, dulu pengurus pusat adalah Bapak Rungkat, saya tidak tahu HN Rungkat. Beliau sebagai termasuk pendiri, termasuk pionir. Saudara-saudara yang kekasih, dan sekarang masih ada anak-anak. Tante Leni sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, ketika itu beliau yang jadi ketua. Dan ada satu hal yang saya dengar dari hamba Tuhan di mana saya tinggal di Tentena, dan itu yang ada terkandung di hati saya. Saya mau ke Jakarta. Salah satu saya mau ketemu dengan Om Mande. Ini yang saya mau tanya. Supaya ini juga bukan cuma saya yang harus tahu. Semua jemaat orang percaya, hamba-hamba Tuhan harus tahu. Ya. Ada kalimat dari ya Bapak almarhum Rungkat. Sebab ada hamba-hamba Tuhan desak beliau supaya GPDI ikut dengan Dewan Gereja Dunia. Ya, Dewan Gereja-gereja. Tapi beliau bilang jangan. Hamba-hamba Tuhan desak, ya kita ikut saja. Supaya kita begini, supaya Om bilang jangan. Hari ini kamu belum tahu. Tapi satu hari nanti kamu tahu. Jadi itu saya tanya sama Om, saya sudah sampaikan. Ya, Om sudah jawab. Jangan. Ya, sebab salah satu gereja, dewan gereja sekarang sudah terima itu kawin sejenis. Itu dosa Sodom Gomora. Alkitab bilang, atau ada nyanyian yang dinyanyi
yang dikutip dari Alkitab. Zaman Nuh terulang. Zaman Lot terulang. Di seluruh dunia itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, sebab dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa ini. Saya tanya Pendeta Victor Malino, dia jawab saya, Wahyu 17. Makanya jangan kita campur, itu Babel, itu gereja sundal, ya, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, ini kita harus tahu sebagai orang percaya di hari-hari ini. Kalau kita gabung dengan itu sama dengan ikut perempuan sundal. Gereja bersundal. Dan kalau gereja bersundal, bersundal rohani. Dan bukan cuma bersundal rohani, sudah bersundal semua. Daging, jasmani dan rohani. Dan tidak ada jaminan keselamatan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita yang ada di sini mau diselamatkan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau kita bicara gereja bertumbuh mulai dari kecil, ya, ketapang keramat ini adalah sumbernya keluar ke seluruh Indonesia. Sebab beliau jadi pimpinan waktu itu, kemudian diganti pendeta atau Opa Lesnusa. Opa Lesnusa dipanggil Tuhan, diganti dengan pendeta W.H. Bolang, ya. Dan sesudah itu saya tidak tahu, Om Mande sudah jadi sekjen, sekretaris jenderal, ya, pengurus pusat gereja Pantekosta. Tahun 1967 saya ketemu di Manado. Itu pertama saya bertemu dengan Om Mande. Waktu itu menerjemahkan, ya, seorang pendeta hamba Tuhan dari Singapura, ya. Itulah pertama saya ketemu. Kemudian nanti tahun 80, ya, kami kumpul semua di Ketapang. Ketapang kami ada datang ibadah di sini. Tahun 84 Om ini sudah ditunjuk atau terpilih sebagai ketua majelis pusat puluhan tahun. Nanti terganti kemarin tahun 2013 kalau tidak salah. Ya, baru terganti. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ini Injil bertumbuh. Tadi kita dengar sudah sampai di Amerika. Kalau dulu ini Injil dari Amerika datang ke Indonesia, di Bali, dari Bali ke Surabaya, Surabaya Cepu, di sana ada hamba-hamba Tuhan, atau di sana ada yang dimenangkan, di sana yang bertobat, ya, yang bertobat. Waktu itu ada 16 orang kalau tidak salah yang pertama, baru terus bertambah. Lalu saudara-saudara, Injil berkembang di Indonesia. Sekarang Injil sudah arus balik. Kalau dulu arus dari luar negeri, sekarang arus balik. Injil sudah sampai ke ujung bumi. Dulu kalau di waktu ditulis itu Alkitab, kalau tidak salah saya, dia punya ujung bumi Yaman, ya, Yaman. Tapi di sekarang dia punya ujung bumi Irian Jaya. Nah, dan kalau sudah dari Irian Jaya sekarang sudah mengalir kembali Injil, ya, arus balik. Saudara-saudara, sudah ada jemaat di Belanda, sudah ada di Australia dan di mana-mana. GPDI sudah berkembang dan ini adalah perkembangan dari gereja. Injil sepenuh, Injil 4 segi tidak bisa dibendung. Ketika itu dibendung, seperti bendungan itu, bendungannya yang hancur. Kalau bendungannya yang hancur, oh, besar kerugian, besar kerusakannya. Ada di mana bendungan yang rusak di Pulau Jawa ini. Kemudian dia punya kerusakan lebih besar. Ketika itu, Situ Gintung di mana itu? Hah? Ketika dia bobol itu banyak yang
Begitu pekerjaan Injil sepenuh. Tidak bisa dibendung. Bagaikan bendungan yang dibendung hancur, membanjir hancur. Membanjir, dibendung, membanjir. Jadi itulah saudara-saudara. Kalau dulu masih dihitung jari. Ya, dihitung jari. Kami waktu saya saja dengar Injil. Ya baru kita orang berapa orang. Di Tentena, saya masih anak-anak. Saya banyak kali dipukul taman dengan tidak ada alasan. Ya, dengan tidak ada alasan dipukul. Apalagi waktu kampanye kesembuhan ilahi tahun 1954. Pendeta Tan Chin Han alias pendeta Sendok Samuel Sendok dari Manado. Ya, didampingi Ibu Lumoindong. Waktu itu kami dengar-dengar panggil-panggil Tante Fuhe. Ya, tadi kemarin saya ketemu dengan DP anak angkat, mana ada ini? Tidak ada. Di Ketapang. Dia ceritai saya. Saya sebenarnya tidak ingat itu. Tapi ketika dia bilang Tante Fuhe, saya ingat itu Tante Fuhe. Suaranya seperti suara mikrofon. Wow, jauh kedengaran kalau dia nyanyi. Bilurnya. Itu suara yang menggentarkan. Suara yang diurapi. Haleluya. Diadakan di lapangan besar di Poso, lapangan Kasintobo, Tentena juga di lapangan dibuat. Pada waktu itu luar biasa dibanjiri. Terjadi mujizat kesembuhan. Ada orang mati dibangkitkan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat. Dibaptis malam-malam lagi. Ada beberapa orang yang sakit 3 huruf TBC. Kalau cuma orang cerita lain, tapi saya yang bawa makanan di rumah sakit. Ada berapa guru ditolak oleh keluarganya. Tapi mereka jadi percaya. Ya. Jadi pada waktu itu saya yang kalau sudah jam bersenang, saya mesti lari dulu ke pastori. Membawakan makanan di rumah sakit buat pasien yang ada di sana. Ya. Tapi waktu kampanye kesembuhan ilahi, mereka disembuhkan. Haleluya. Dan jadi hamba Tuhan. Ada beberapa orang saya tahu persis yang disembuhkan. Haleluya. Jadi kuasa Allah tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Ada satu waktu jangan bilang-bilang itu haleluya. Tapi ketika kuasa Allah bekerja, ada kesembuhan. Orang pada berteriak haleluya. Lebih hebat lagi. Haleluya. Dan saudara-saudara ini bahasa haleluya. Mau bahasa apa haleluya? Ya, tidak bisa diterjemahkan. Ya, semua bahasa pakai haleluya. Saya ingat waktu CP Mama di operasi gondok di Tomohon. Sementara operasi dia bilang haleluya. Sebab dokter bilang bicara, ibu bicara. Begitu disuruh bicara dia bilang haleluya. Dokter tanya, dokter Jerman. Dia tanya sama DP pembantu. Itu bahasa Indonesia juga haleluya. Itu pembantu dokter dia tanya kalau bahasanya Bapak. Iya juga haleluya. Dari bahasa apa saja haleluya. Dan itu bahasa sorga. Haleluya. Itu bahasa sorga. Ya, itu bahasa sorga. Jadi tidak bisa diolok-olok itu. Itu bahasa untuk memuji kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu Pantekosta dulu. Haleluya. Ya. Sekarang sudah dirubah bukan haleluya, salom. Ya. Oh, salom, di mana-mana salom. Ya. Padahal di hati ini penuh dendam. Ya. Di hati ini penuh iri hati. Bagaimana mau bisa bilang salom ada iri hati? Bilang salom ada dendam. Ya. Salom ini ada salam, ada damai, ada sejahtera. Haleluya. Jadi saudara-saudara puji Tuhan. Jadi bicara soal pertumbuhan gereja. Kami melihat pertumbuhan yang luar biasa. Waktu saya sudah jadi gembala, umur 18 tahun saya sekolah Alkitab. Ya, umur 19 tahun saya praktek. Ya, itu tahun 60.
Tahun 61 buka sidang. Begitu buka sidang langsung dikokohkan jadi gembala. Umur 20 tahun saya tidak berani, saya menangis. Mau dilantik, berlutut tidak. Berlutut tidak. Berlutut. Dengan air mata saya menangis. Saya takut secara manusia. Ya. Tapi saudara-saudara, kenapa? Tidak ada tenaga waktu itu. Ya, kami harus melayani ke desa-desa, dilempar batu, diapain macam-macam. Ketika ada orang yang kami baptis, itu risikonya harus tanggung. Ya, ada satu keluarga anaknya dibaptis, pisau terus di pinggang. Ya, pisau terus, dia bilang kalau ketemu tuh pendeta nanti dia tikam. Tapi setahun kemudian ketemu di satu tempat, bukan mau tikam, dia minta maaf, haleluya. Keluarga itu malah bertobat, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita malah dibenci, sebenarnya mereka ingin. Coba kalau orang lihat mangga lempar, kenapa? Dia ingin itu buah mangga. Ya, dia ingin itu buah mangga. Kalau kita dilempar berarti ada buah. Haleluya. Jadi saudara-saudara, mari kehidupan kita yang dikatakan di dalam firman Allah yang kita baca tadi, Injil itu berkembang. Injil itu berbuah. Saudara-saudara, bukan cuma Injil berbuah perkembangan di sana, dalam pribadi masing-masing. Kalau kita sudah dengar Injil, itu merubah. Rasul Paulus seorang penjahat, pembunuh orang Kristen, tapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan dan dia dirubah oleh Tuhan. Akhirnya dia terima segala penderitaan karena nama Tuhan. Tapi dia bilang, aku tidak malu mengaku Injil. Karena Injil itu ada kuasa Allah yang merubah. Ya robah kehidupan kita. Bertobat. Jadi buah pertama, buah pertobatan. Setelah buah pertobatan ada buah-buah roh. Setelah ada buah roh ada buah kasih. Buah kasih ada sukacita. Ada damai. Buah kasih bisa mengampuni. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak bisa berbuah bagaimana? Mau bilang saya tidak malu. Bukan tidak malu, maka bikin malu. Bikin malu. Ada banyak yang bilang saya hamba Tuhan. Saya anak Tuhan. Tapi tidak bertobat. Bikin malu. Jadi duri. Jadi batu sandungan. Bikin susah di gereja. Bikin susah. Karena dia tidak berubah. Dia tidak bertobat. Padahal kehidupan kita, ketika kita sudah percaya, kita sudah berubah, kita dirubah, kita sudah lahir baru. Dan lahir barunya bukan satu hari. Bukan cuma 1 minggu. Bukan cuma 1 bulan. Bukan cuma 1 tahun. Tapi kehidupan kita jadi baru. Dibaharui dari hari ke hari. Saya pernah membaca satu tulisan. Ya, saya baca itu tulisan, bunyinya begini. Papa dengan anak. Itu anak, dia tanya, Papa, bisakah orang ini tidak berdosa? Ya, bisakah orang ini tidak berdosa? DP Papa bilang, tidak bisa. Nah, Papa bagaimana kalau 1 tahun? Bisakah orang tidak berdosa? DP Papa bilang, tidak bisa. Kalau 1 bulan, DP Papa bilang tidak bisa. Kalau 1 hari, DP Papa bilang tidak bisa. Tapi kalau 1 jam, DP Papa bilang bisa. Jadi bagaimana Papa kalau DP jam kedua? Oh, bisa. DP jam ketiga bisa. Loh, kalau begitu kalau 1 hari. Nah,
bilang kehidupan kita dibaharui dari hari ke hari. Kita baca satu ayat. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Mana? Haleluya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, kami tidak tawar hati. Banyak kali orang Kristen tawar hati. Jangankan orang Kristen, hamba Tuhan bisa tawar hati. Ya, hamba Tuhan bisa tawar hati. Saya punya pengerja dulu. Ya, saya punya pengerja. Satu hari dia datang. Bror, dia panggil bror saya. Bror, tapi memang ini hamba Tuhan, saya tidak tahu mau bilang apa. Biar orang 60 tahun, 70 tahun dia panggil bror. Padahal dia belum 20 tahun dia panggil bror. Dia bilang seperti anak kecil saja kamu. Ya, bror, saya sudah habis panggilan. Saya bilang sama dia, kamu bukan habis panggilan, kamu malas. Ya, malas. Kerja malas. Dia dari satu hamba Tuhan, pimpinan wilayah lagi. Dari sekolah Alkitab tempatkan dia di situ. Begitu sampai, ya hari pertama, ya makan sama-sama dulu. Ya seperti dianggap tamu dulu. Dipikir seperti itu memang malam pagi. Tidak bangun sembahyang. Lalu sudah matahari sudah naik. Keluar. Oh tante mau masak. Dia pergi. Om ada kasih makan babi. Ya, panggil bror. Kasih makan babi. Orang ajar ini. Orang tua dipanggil bror. DP Ibu Rohani suruh timba air. Dia bilang saya bukan disuruh mau datang timba air. Saya mau datang kerja buat Tuhan. Oh iya. Habis sarapan pagi. DP Gembala bilang. Bro so habis makan. Lalu bro manimpang ulang. Bro pepakian. Lalu kasih tinggal di tempat. Pergi kerja sama Tuhan. Pergi dia. Pergi. Pergi sama kita punya pimpinan wilayah. Sama pendeta Senduk di Manado. Pergi. Tidak tahu Om Tancinhan ini pendeta Senduk. Suruh pergi sama saya. Waduh. Kalau saya mau suruh cepat. Di mana orang mau disuruh cepat? Ini surat penting tolong bawa di sana. Iya nanti mau dibawa. Waduh ini surat mau cepat. Waduh memang malas. Tapi saya bilang sama dia, bror, bukan habis panggilan, bror malas. Kalau bror masih mau jadi hamba Tuhan, kalau bror tidak akui nasihat selama ini, bror tidak bisa jadi hamba Tuhan. Dan kalau tidak betul yang saya bilang, jangan bilang saya hamba Tuhan. Pergi dia. Oh, bertahun dia pergi. Apa yang dia kerja gagal, kerja gagal, kerja gagal, kerja gagal. Satu hari dia sadar. Ya, dia datang menangis sama kita punya pimpinan wilayah. Oh, dia cerita begini, 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 ini hidup ini. Om, saya mau kerja ulang. Om bilang apa? Ngana pergi minta maaf sama Ban Nibis. Ya, kalau tidak, Om tidak terima ngana. Jadi waktu dia datang. Minta maaf. Ya. Di hati saya. Kau minta maaf. Tapi saya tidak tahu kau punya maaf bagaimana. Ya. Buat saya tidak simpan hati. Tidak apa-apa. Tapi kau saja. Kita mau lihat kau pemaaf. Kau buktikan. Dan dia bilang mari kita mau ke pimpinan wilayah. Sampai sama pimpinan wilayah. Bagaimana dia so minta maaf. Iya. Dari dulu kita so maafkan dia. Cuma kita mau lihat DP bukti. Nah kalau begitu sekarang
buka akang tanpa dia. Supaya dia mau, ya, kami buka pelayanan, kasih dia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita harus dibaharui. Kalau tidak dibaharui, bikin malu, bikin susah. Tolong ditampilkan ulang. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Om Mende sudah 84 tahun. Ya, bagaimanapun sudah tua. Ya, makan saja saya lihat sekurang. Ya, di meja makan saya bilang, makan banyak supaya kembali ada semangat. Ya, bisa poco-poco ulang. Haleluya. Kalau masih kuat, periode orang mau pilih ulang sama Om. Sebab waktu diganti pemilihan baru habis pemilihan, bengko ulang yang, aduh, bagaimana ini? Ya, orang tua ini masih begini-begini. Ya, kenapa? Karena kami orang tua punya prinsip. Kami mau dibaharui dari hari ke hari. Dengan demikian kami tidak tawar. Coba jangan mandi-mandi. Hah? 1 hari tidak mandi. 2 hari tidak mandi. Aduh, sudah gaduh ya. 3 hari tidak mandi. Cuma ada tukang opo-opo. Dia potong bambu. 1 minggu potong bambu tidak mandi. Oh, saya bilang ini kuli apa ini? Udah kuli binatang ini. Memang kuli binatang, dengan setan itu jadi binatang orang. Ya, kalau jadi dengan setan orang jadi binatang. Saudara bisa ingat satu raja yang jadi binatang, berupa binatang. Siapa itu? Bisa tahu? Raja makan rumput 7 tahun. Tinggal di padang 7 tahun. DP pengawal kurang jaga-jaga, rupa jaga-jaga binatang. DP kuku sudah dipanjang-panjang, rambut sudah dipanjang. Raja Nebukadnezar. Kalau kita baca dalam Alkitab. Jadi seperti binatang. Ketika dia jadi sombong di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang sombong direndahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sombong berubah jadi baru. Dilahirkan baru apapun keadaan kita. Tuhan itu begitu murah. Kita bisa dibaharui tiap hari. Di mana kita bisa dibaharui? Salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan perhimpunan saudara bersaudara. Sebab di sana ada nasihat. Ya, di sana ada nasihat. Tapi dikatakan, jikalau kita sengaja berbuat dosa, tidak ada ampun. Ayat 27, malah kebinasaan yang kita akan temui. Kenapa dalam ibadah bisa dibaharui? Kita ini rata-rata orang berdosa. Punya kekurangan, punya kelemahan. Makanya mari gunakan kesempatan di ibadah. Ketika kita beribadah, dengar firman Allah. Dengar kesaksian. Ya, mulai hati kita digugah. Dengar firman Allah, hati kita digugah. Ketika hati kita digugah, kita sadar. Kita datang minta ampun. Darah Yesus menyucikan kita. Baru kita. Tapi coba. Sobar buat dosa tidak datang di gereja. Ada gereja saudara kasih tinggal. Tabrakan, mati, masuk neraka itu. Itu sengaja. Sudah tahu ada ibadah kasih tinggal. Ya, sebab di ibadah kita bisa dibaharui. Mungkin tidak ada ibadah. Saudara berlutut di rumah. Minta ampun sama Tuhan, sucikan saya dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus kita keluar. Apapun terjadi, kita mati dalam Tuhan. Haleluya. Mari hari-hari ini. Dalam pertumbuhan, gereja harus bertumbuh.
Bagaimana bisa bertumbuh? Tidak rajin dengar firman Allah. Ya, firman Allah bagikan benih. Ya, bagaikan roti hidup kita makan selalu. Apalagi kalau perjamuan suci. Tubuh dan darah Yesus. Kalau kamu tidak makan dan minum, tidak ada kehidupan kekal. Tidak ada kehidupan. Jadi saudara-saudara, merupakan puncak keselamatan kita di dalam perjamuan suci, dalam tubuh dan darah Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib, ya tubuhnya dihancurkan jadi roti hidup buat saudara dan saya. Darahnya yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari dosa. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit saudara dan saya. Haleluya. Ini Injil sepenuh. Yesus pelepas dosa. Yesus tabib, dokter di atas segala dokter. Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. 3 ini sudah dikerjakan oleh Yesus. Sempurna untuk menyempurnakan saudara dan saya. Dan yang tinggal satu kita tunggu. Menanti Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi hari ini kita sudah harus terima. Dia sudah harus ada di hati kita. Dia harus sudah menjadi raja di hati kita. Jangan kita punya hati jadi raja. Tapi biar Yesus jadi raja saya dan saudara. Haleluya. Dan puji Tuhan. Mari. Saya tidak bicara panjang lebar malam ini. Ya, saya tidak bisa bikin rupa kita orang daerah di sana. Ya, di sini keadaan harus kita tahu diri untuk menyampaikan firman Allah. Tapi mari. Malam ini saudara yang punya beban. Saudara yang punya keberatan. Saudara yang punya tanggungan. Saudara yang punya masalah. Barangkali ada yang datang dengan penyakit. Ada masalah pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kita yakin Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Haleluya. Dan mari kita